akhir dan rencana tindak lanjut. Ini adalah alur dari ujian komprehensif kemarin yang sudah dilalui oleh peserta PPG dan akhirnya sampai kepada tahap PPL. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, PPL PPG ini memiliki beban belajar 4 SKS yang akan ditempuh oleh mahasiswa selama 31 hari ke depan. Nah, di sini ada mata kuliah PPL memiliki beban 4 SKS, kemudian di sini dijelaskan kembali bahwa pelaksanaan aktivitas praktik pembelajaran inovatif diselesaikan dalam 31 hari, kegiatan praktik pembelajaran sebanyak 2 rencana aksi, ini sesuai dengan rencana aksi yang sudah Bapak Ibu pilih sebelumnya dari 4 masalah, dan setiap rencana aksi akan diimplementasikan selama 13 hari. Ya. Nah, 5 hari berikutnya adalah refleksi komprehensif dan rencana tindak lanjut. Bapak Ibu, ini adalah matrik pelaksanaan PPL PPG. Jadi yang seperti biasa yang sudah kita lakukan. Matrik ini menunjukkan 31 hari efektif Bapak Ibu mengikuti PPG. Jadi kami sudah warnai berbeda setiap aktivitas dalam kegiatan atau dalam praktik pembelajaran inovatif. Sebagai contoh untuk praktik pembelajaran inovatif pertama, yang berwarna kuning ini adalah Vicon untuk melakukan koneksi bagi Bapak Ibu dosen pembimbing, guru pamong, dan mahasiswa. Nah, yang berwarna hijau adalah tahap implementasi. Jadi setiap rencana aksi yang Bapak Ibu susun memiliki waktu 1, 2, 3, 4, 5 hari Bapak Ibu untuk mengimplementasikan yang berwarna hijau. Nah, mohon untuk itu mohon bantuan Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hadir pada kesempatan kali ini untuk dapat memfasilitasi agar mahasiswa bisa melakukan praktik pembelajaran di 5 hari ini Bapak Ibu. Jadi di 5 hari, hari ke-28 sampai hari ke-32 dalam alur umum pelaksanaan PPG, atau kita sebut dengan aktivitas di hari kedua sampai aktivitas hari ke-6 dalam aktivitas yang secara khusus di PPL. Di sini sudah kami sertakan nomor kode LMS dan juga baik untuk mahasiswa maupun untuk dosen pembimbing dan guru pamong. Jika ada penyesuaian tentunya kami akan informasikan segera terkait LMS. Nah, demikian mohon dibantu nanti Bapak Ibu Kepala Sekolah agar mahasiswa bisa mengambil video praktik pembelajaran mereka di 5 hari ini dalam setiap siklusnya. Nah, setelah itu mahasiswa 2 hari berikutnya akan melakukan analisis hasil penilaian. Jadi setelah mengimplementasikan perangkat, mahasiswa akan menganalisis hasil penilaian dari proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Setelah itu di 2 hari berikutnya, mahasiswa akan melakukan editing video. Ya, jadi tadi mahasiswa sudah melakukan implementasi pembelajaran. Nah, jadi di 5 hari itu dipilih, dibuat videonya secara penuh. Kemudian di hari ke-35, ke-36, atau hari ke-9, hari ke-10 dalam pelaksanaan PPL, mahasiswa akan mengedit video pembelajaran yang tadi menjadi durasinya 15 menit, Bapak Ibu. Ya, jadi durasinya menjadi 15 menit. Setelah itu akan dilakukan Vicon 3 hari berikutnya. Vicon ini adalah Vicon refleksi. Jadi apa yang sudah dilakukan, kendalanya ada di mana, kemudian videonya seperti apa, apakah sudah sesuai atau sudah menunjukkan aktivitas pembelajaran yang sudah disusun. Oke. Jadi refleksi ini nantinya akan merujuk kepada rencana tindak lanjut implementasi aksi yang kedua. Dalam implementasi aksi yang kedua, maka alurnya akan sama dengan praktik pembelajaran inovatif yang pertama. Jadi alurnya sama. Hari pertama akan dimulai dengan dan guru pamong serta mahasiswa akan berdiskusi terkait dengan implementasi yang akan dilakukan hari berikutnya. Ada perubahan atau tidak sesuai dengan hasil refleksi yang sebelumnya. Oke. Jadi sama dengan hari sebelumnya ada waktu 5 hari untuk implementasi, nanti silahkan dipilih dan disesuaikan dengan situasi yang ada di sekolah. Mau mengambil di hari keberapa dari 5 hari yang tersedia. Setelah itu kembali akan ada analisis hasil penilaian, kemudian editing video, dan kembali Vicon di 3 hari berikutnya. Nah, setelah 2 tahapan ini terlaksana, maka di tahap selanjutnya, di 5 hari berikutnya adalah refleksi komprehensif dan rencana tindak lanjut.
Ada 3 hari untuk Vicon. Di 3 hari untuk Vicon ini yang dilakukan adalah membuat best practice yang nantinya LK-nya disiapkan, yaitu LK 3.1 dalam pelaksanaan PPL. Oke. Secara lebih teknis lagi, Bapak Ibu, jadi kami sudah berupaya memetakan hari libur dan menggabungkannya dalam matrik tadi. Nah, kita op-nya di hari Minggu tentunya Bapak Ibu, jadi kita libur di hari Minggu. Rentang waktu pelaksanaannya kita akan mulai dari besok. Jadi hari ini diserahkan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah dan kita lakukan sosialisasi, memohon bantuan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah agar mahasiswa bisa melakukan PPL sesuai dengan termin waktu yang ada. Mulai besok, kemudian 2 hari lagi di tanggal 9 sampai dengan tanggal 14, itu adalah masa implementasi, praktik pembelajaran, kemudian direkam, nanti hasilnya diedit di pertemuan ini. Nah, kita akan libur setelah tanggal 22, Bapak Ibu. Ya, jadi setelah tanggal 22 kita akan libur Natal dan Tahun Baru. Kemudian di tanggal akan mulai lagi aktivitas PPL di tanggal 2 Januari 2023. Kemudian kita akan ketemu di Hari Raya Galungan Kuningan, kita akan libur, tapi kita plot 1 hari saja, Galungan 1 hari, Kuningan 1 hari. Nah, ini disebabkan karena kita memang tidak bisa lagi untuk membuat apa namanya Bapak Ibu, memperpanjang waktu libur, mengingat setelah PPL Bapak Ibu akan mengikuti UKIN, jadi ujian kinerja, dan UP. Ya, jadi kami berupaya untuk mengosongkan atau meliburkan di Hari Raya Galungan dan Kuningan. Nah, di sini juga ada Hari Raya Siwolatri yang kita blok merah untuk libur, dan PPL akan selesai di tanggal 25 Januari 2023. Jadi dimulai tanggal 8 besok dan berakhir tanggal 25 Januari 2023. Nah, Bapak Ibu Kepala Sekolah, dosen pembimbing, guru pamong beserta mahasiswa, kalau kita lihat di LMS, maka kita akan menjumpai penjabaran teknis dari apa yang sudah kami deskripsikan tadi. Ya, ini sangat teknis, nanti hal-hal terkait dengan LMS, apabila ada kendala, mohon bantuan admin kelas, karena di kesempatan ini juga admin kelas ada di room. Jadi nanti silahkan berkomunikasi hal teknis dengan admin kelas, baik untuk dosen pembimbing, guru pamong, dan juga teman-teman mahasiswa. Ini adalah LMS untuk praktik yang pertama, hari ke-36 dan 35-36, hari ke-37, kemudian LMS yang digunakan di hari ke-38 dan ke-39. Ini adalah praktik pembelajaran yang kedua, jadi berulang seperti matrik tadi. Hari ke-40 sudah disiapkan di sini ruang untuk Vicon-nya, dan juga untuk unggah berkasnya. Di hari berikutnya juga sudah ditata sesuai dengan matrik yang ada, Bapak Ibu. Ini adalah LMS untuk praktik yang kedua, hari 48 dan 49. Di sini ada ruang kolaboratif. Ruang kolaboratif mohon Bapak Ibu dosen dan guru pamong menemani mahasiswa berdiskusi terkait dengan topik di hari itu, sesuai matrik yang ada. Jadi mohon nanti teman-teman mahasiswa juga kalau ada unggah produk seperti ini, mohon diunggah sesuai dengan waktu yang tersedia. Jadi jangan sampai lewat Bapak Ibu. Ini lanjutan LMS praktik yang kedua di hari 52 dan hari 53. Dan ini adalah di Bapak Ibu, setelah implementasi, refleksi akhir atau refleksi komprehensif biasanya disebut, dan rencana tindak lanjut. Jadi sudah disiapkan ruang virtualnya, nanti dosen pembimbing tentunya akan mengubah linknya sesuai dengan link pertemuan di saat itu. Ruang kolaborasi juga sudah ada untuk Bapak Ibu berdiskusi. Kembali di sini adalah ruang untuk ketemu Vicon dan mengumpulkan kemudian LK-nya. Nah, deskripsi aktivitas yang tadi sudah ada matrik dan juga sudah ada di LMS, bisa kita lihat di sini Bapak Ibu. Jadi di hari pertama atau hari ke-27, ya, jadi mulai besok Bapak Ibu, bersama dosen dan guru pamong melakukan koneksi dengan mendiskusikan desain pembelajaran inovatif yang telah disiapkan pada kegiatan pembuatan rencana aksi dan rencana evaluasi sebelumnya. Jadi Bapak Ibu sudah memilih 2 materi
ya yang menjadi masalah yang akan Bapak Ibu berusaha atasi atau perbaiki situasinya. Kemudian di hari pertama PPL nanti silahkan didiskusikan kembali terkait rencana aksi tersebut. Ya, di sini ada penyiapan kelas dan lain sebagainya. Ini lanjutannya karena setelah pertemuan koneksi Bapak Ibu kan melakukan implementasi. Jadi di Juknis diatur apa yang harus dilakukan. Oke, kami lanjutkan Bapak Ibu. Tagihan di fase ini tentunya adalah desain praktik pembelajaran inovatif. Ini adalah aktivitas di hari ke-28 sampai ke-32. Jadi Bapak Ibu melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar dan pemanfaatan hasilnya. Selanjutnya di hari ke-33 sampai dengan ke-34 menganalisis hasil penilaian. Kemudian di hari ke-35 dan ke-36 ini editing video. Jadi seperti yang kami katakan tadi, ada 2 hari yang disiapkan untuk Bapak Ibu melakukan editing video. Di tahap sebelumnya, waktu pengembangan perangkat pembelajaran, tentunya sudah banyak berdiskusi dengan dosen pendamping atau instruktur, baik dari guru maupun dari dosen juga, terkait dengan hal-hal teknis yang perlu diperhatikan. Nanti silahkan juga didiskusikan dengan dosen pembimbing lapangan dan guru pamong yang mendampingi Bapak Ibu. Jadi video yang sudah Bapak Ibu miliki sudah direkam sebelumnya dan sudah diunggah juga, nanti akan diedit dengan durasi 10-15 menit. Oke. Jadi nanti apa yang harus ada tentunya adalah 3 bagian besar dalam pembelajaran: pendahuluan, inti pembelajaran, dan penutup pembelajaran. Hal teknis lain nanti silahkan didiskusikan bersama dosen pembimbing dan guru pamong. Aktivitas di hari ke-37 sampai 39 ini ada penyusunan materi presentasi diskusi refleksi, karena ini aktivitasnya refleksi seperti yang sudah Bapak Ibu lihat di matriknya. Nanti ini pertemuannya adalah pertemuan Vicon. Nanti dibahas terkait dengan materi presentasinya, kemudian Bapak Ibu akan mempresentasikannya di hari ke-38 dan ke-39. Dosen dan guru pamong akan menempati memberikan feedback terkait dengan apa yang sudah Bapak Ibu refleksikan. Nah, aktivitas untuk penerapan rencana aksi yang kedua berulang. Jadi sama seperti tadi Bapak Ibu, seperti matrik yang sudah kami sampaikan di awal. Nah, di LMS untuk Bapak Ibu dosen pembimbing dan guru pamong juga akan melihat rubrik penilaian sesuai dengan tahapan yang ada. Ya, nanti sudah ada di penilaiannya apa yang dinilai, kemudian kisi-kisi penilaiannya seperti apa. Jadi sudah ada di LMS ya Bapak Ibu. Kami percepat bagian ini kami lanjutkan ke bagian ini. Jadi di bagian akhir di rencana refleksi komprehensif, nanti mahasiswa akan membuat satu LK untuk PPL ini, yaitu LK 3.1 yang memuat cerita praktik baik atau best practice yang dilakukan mahasiswa selama mengikuti PPL PPG. Jadi mahasiswa akan diminta untuk menuliskan cerita terkait praktik baik melalui LK 3.1. LK 3.1 ini disusun berdasarkan metode STAR, jadi situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak. Baik, ini adalah alurnya, pelaksanaan rencana aksi dan evaluasi, rencana refleksi akhir atau komprehensif, dan rencana tindak lanjut. Oke, dari PPL ini kemudian Bapak Ibu juga akan banyak dibimbing oleh dosen pembimbing dan guru pamong untuk menyiapkan ujian kinerja Bapak Ibu, di ujian kinerja pembelajaran tentunya. Aktivitas hari ke-35 melakukan refleksi secara keseluruhan, ini penjelasan dari yang tadi saat Bapak Ibu menulis LK 3.1 ya Bapak Ibu ya. Jadi melakukan refleksi secara keseluruhan, menyusun bahan refleksi dan hasil RTL. Jadi tagihannya produk bahan refleksi dan hasil RTL pasca praktik pembelajaran inovatif. Nah, ini yang tadi. Jadi yang tadi kami tunjukkan LK 3.1. Ya, di hari ke-54 nanti Bapak Ibu sudah ada tempat untuk mengunggahnya. Jadi sebelum diunggah nanti didiskusikan dulu Bapak Ibu. Ini adalah gambaran dari LK 3.1. Jadi sudah dijelaskan apa yang ditulis di bagian situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak.
Ini kelanjutan penjelasannya. Oke, ini bukti unggah hasil best practice. Jadi nanti di akhir sesi silahkan diunggah. Ini adalah penilaian dalam PPL Bapak Ibu. Jadi penilaian proses kegiatan 1.8 dan 1.9 ini ada kodenya di LMS 20 bobotnya. Penilaian perangkat pembelajaran itu 10, penilaian praktik pembelajaran lembar observasi yang tadi nanti silahkan cek di LMS itu bobotnya 20, produk video itu 20. Kemudian produk RTL itu 30 Bapak Ibu. Ya, sehingga bobot semuanya adalah 100. Nah, demikian hal-hal teknis yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mohon bantuan Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hadir pada kesempatan ini agar pelaksanaan PPL PPG dapat berjalan sesuai dengan alur yang ada. Terima kasih. Kesempatan saya kembalikan kepada Pak Ade. Silakan Pak Ade.